Halo guys, di hadapan saya ini ada cutter merek Milwaukee guys ya. Ini saya beli seharga 165.000 di toko online. Kalau keterangannya di kardusnya sendiri ya, tulisannya dia dibilangnya side sliding utility knife guys. Ya, ini jadi cutternya sliding dari samping. Keterangannya ini hanya untuk bukan untuk buka kardus, dan ini cara refill penggantiannya. Langsung kita buka ya guys ya. Unitnya seperti ini guys. Ya, jadi ukurannya sendiri kalau mau dilihat kurang lebih ya 11 cm guys ya. 11,5 cm lah. Lebarnya sendiri kurang lebih 3,5 cm. Nah, ini materialnya dari aluminium guys. Ya, jadi kalau ini saya ada magnet ya, neodymium, dia nggak nempel guys. Ya, nanti belt clipnya juga nggak nempel, cuma ini skrupnya aja guys yang dari besi guys. Ya, ini bodinya semua nggak nempel guys. Ya, ini Milwaukee, nomornya tulisan yang di sininya emboss guys. Ya, modelnya seperti ini. Ini kalau kita bandingin ya dengan body yang standarnya guys. Ya, perbandingannya seperti ini guys. Ya, tebal tipisnya terlihat lebih tebal guys ya. Ya, hati-hati bodinya di sini tebal. Kalau disejajarkan tingginya, nah seperti itu guys. Ya, lebih tinggi guys. Oke, sekarang kita menuju ke matanya guys ya. Jadi ini matanya ada 4 posisi guys. Ya, pertama dia posisi masuk seperti ini. Selanjutnya ya ini yang pertama. Yang kedua dia keluar bilahnya kurang lebih, ini saya ukur dulu ya, kurang lebih 6 mili guys. Ya, ini bilahnya keluar kurang lebih 6 mili. Yang ketiganya dia bilahnya keluar 9 mili guys. Ya, 9,5. Ya, selanjutnya posisi keempat penuh guys. Dia mencapai sekitar 2,3 cm guys. Ya. Nah, ini yang menarik di sini guys. Jadi kalau sudah terkunci ya, dia didorong masuk nggak mau guys. Ya, jadi ini tidak bisa dimasukkan, harus ditekan dulu, kemudian baru didorong ke belakang. Dan ini berhenti bisa langsung, atau kalau kita lepas dia akan berhenti bertahap-bertahap guys. Ya. Nah, yang uniknya lagi, ini ada kelihatan guys ya. Jadi ada tonjolannya ini. Jadi ini didorong guys. Jadi dia kalau majukan nggak usah ditekan guys. Kita hanya perlu dorong aja. Seperti itu. Dorong lagi. Ya, kemudian dorong sekali lagi. Ya, seperti itu guys. Ya, untuk ganti bilahnya ditekan ininya guys. Tuas kecilnya ini kita tarik. Nah, matanya seperti ini guys. Ya. Jadi ini seperti cutter tapi bukan yang model snap ya guys ya. Yang bukan yang model dipotong, tapi ini yang biasanya dipakai untuk cutter lipat guys. Bentar, masukinnya. Ya. Nah, terkunci guys. Nah, kemudian untuk bentuk bodinya guys ya. Tadi kan sudah dilihat perbandingannya nih. Nah, sekarang saya ada beberapa cutter lipat yang hendak saya bandingkan guys. Jadi kita masuk ke body guys ya. Nah, biasanya sering kita jumpai seperti ini guys ya. Jadi selalu kalau kita lipat, nah kita buka gini, nah, dia akan seperti ini guys. Ini fungsinya kalau dilihat ini ya, maksud tonjolannya ini untuk letakin jari. Nah, ini untuk di atas gini guys ya. Nah, ini lekukannya
dapat jari ini guys. Nah, seperti ini guys. Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Sedangkan kalau yang lipat saya yang satunya lagi hampir sama guys. Ada lekukan 2 di jari, telunjuk, tempat jempol. Nah, yang ini lekukannya dalam guys. Tetapi yang belakangnya ini dia tidak ada tambahan lekukan. Tetapi dia mengandalkan lekukan di sini guys untuk dapat posisi dekat jempol sini guys. Ya, jadi ditahannya dari sini. Ya, jadi ini kalau yang di sini karena dia lebih bulat ya guys, lebih bulat. Jadi ini tangannya menggenggamnya lebih full guys. Kalau yang ini lebih ramping guys. Jadi kalau saya genggam gini ya guys, ini rongga guys di sini ya guys. Ya. Sedangkan yang Milwaukee ini, nah ini bahaya guys, hati-hati ya. Megangnya nggak bisa gitu guys. Ini jempolnya lebih maju guys dibanding yang lainnya guys. Kalau ini jarinya kita bisa maju nih. Ya. Kalau ini hati-hati guys. Kalau maju bisa kena pisaunya ini. Ya, tetapi dia pegangnya lekukan ini. Nah, kalau yang ini karena dia lebih kecil guys, ya dia mengandalkan sisi belakangnya untuk dapat lapak kita guys. Ya, jadi kalau kita tekan gitu, nah, dia bertumpu ke telapak tangan ini guys. Ya, karena memang ini di modelnya kecil guys. Ya, jadi kalau dilihat waktu terbuka seperti ini guys. Ya, ukurannya seperti ini guys. Ya, dia lebih ramping. Ya, lebih pendek lah saya. Ya, seperti ini guys. Nah, ini yang dibilang guys. Jadi tuasnya ini ada di samping. Jadi kalau kita pegang ya, pegang seperti ini guys. Ya, tidak kena yang retract di atas, nggak ada pindah ke samping. Sekarang kita akan uji coba guys ya. Jadi dia dibuat khusus karena dia bisa buat posisi kecil gini guys. Ini aman untuk buka kardus guys. Jadi kalau ini saya punya potongan kardus guys ya, standar aja kardus. Jadi kalau kita tusuk ini guys, ya tuh keluarnya nah, seperti itu aja guys. Jadi kalau kita tarik ke bawah, lihat guys ya, jadi dia nongolnya hanya seperti itu guys. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau untuk motong kardus cukup aman guys ya, karena keluarnya hanya kecil seperti itu guys ya. Beda kalau kita pakai cutter yang ini guys ya. Kalau kita potong ya kita harus kira-kira ini seberapa ini dalamnya. Nah, kita harus kira-kira sendiri guys ya. Ini yang keunggulannya guys. Nah, ini yang kedua, saya mau uji coba dengan gipsum guys ya. Jadi biasanya saya gunakan cutter lipat untuk gipsum. Guys ya, gipsum guys ya. Nah, sekarang saya mau coba potong nih pakai gipsum. Kira-kira enak nggak? Ya, bisa dilihat guys, masuknya kurang lebih setengah guys ya, misalnya ya. Tetapi memang kalau untuk gipsum, kalau pakai penggaris susah guys. Kalau kita pakai penggaris seperti ini ya, dia tidak kelihatan nih guys ya. Jadi tidak kelihatan mata pisaunya. Jadi kalau dilihat seperti ini ya, ketutupan guys. Beda kalau pisau yang ini guys. Kalau pisau ini kita bisa lihat, kelihatan jelas ujung pisaunya guys ya. Seperti itu guys ya. Kalau yang ini nggak kelihatan, tetapi kita bisa lihat dari garis ininya guys ya. Karena pisaunya ini posisinya nempel dengan
Ya, tuh pisaunya tepat di situ. Jadi kalau kita nggak lihat pun kita bisa lihat dari garisnya ini. Ya, terutama gipsum motonya biasanya kan tidak presisi guys ya. Jadi asal kira-kira aja. Kedua, kita motonya bisa juga nggak harus dalam ini guys. Dengan mengandalkan sisi ininya guys. Ya, kita bisa atur gini guys kira-kira. Tuh. Ya, jadi kita kalau nggak mau masuk dalam-dalam, kita bisa gunakan dasarnya ini untuk hanya untuk menggores permukaannya guys. Gitu. Nah, kita snap aja. Ya, lain guys ya. Ini kalau saya hanya gores permukaan kertasnya, sedangkan kalau yang ini saya tusuk semua sampai dalam guys. Ya, jadi permukaannya kelihatan lain guys. Tuh, ya. Sebelum saya lupa guys, di belakang ini ada lubang untuk tali guys ya. Jadi ini saya punya tali standar. Saya masukkan aja gini. Ini guys, ya biasa. Nah ini kalau saya pakai ini guys ya, ini standar ya guys. Masih nyampe guys. Ya meskipun dia kecil ini masih nyampe ke sini. Ya masih dapat dipegang tangan guys. Ya. Ya masih bisa guys. Oke guys, tadi udah kita lihat bersama kegunaan dari Milwaukee Side Slide ini. Fitur utama yang saya suka adalah ini guys, pengaturan mata cutternya ya, bisa hanya 4 mili ini. Ya, tetapi memang ada kendala dikit guys, jadi kalau diperhatikan sedikit ya guys. Kalau saya dorong biasa, dia akan maju segitu guys. Baru kalau kita geser dikit, nah dia baru terkunci guys. Ya, karena mungkin ini masih baru ya, jadi mungkin masih keras atau gimana. Tapi kendalanya selama ini saya bilang hanya itu aja. Yang kendala kedua, karena saya terbiasa pegang cutter lipat guys ya, seperti yang ini guys ya. Nah, biasanya jari tangan saya yang depan tuh udah maju guys, seperti ini guys. Jadi kalau nggak terbiasa, saya otomatis tangannya ini juga maju, jadi bahaya guys. Ya, jadi perlu dibiasakan dahulu bahwa kalau ini pegangnya harus agak ke belakang jari telunjuknya nih. Ya, itu masalah kedua aja sih guys yang saya rasakan. Untuk yang lainnya quality pasti bagus guys ya. Dan saya rasa ini cukup unik guys ya alatnya guys ya. Jadi setahu saya biasanya slide selalu di atas memang. Yang biasa di samping ini seperti cutter yang snap on gitu aja biasa guys ya, yang dibuat kegiatan rumah tangga gitu ya. Oke guys, saya rasa cukup dulu ulasan dari saya. Silahkan like and subscribe ya guys. Terima kasih.